Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dan tidak ada Rabbuka Tuhanmu liyuhlika kau menghancurkan al-qura kampung bidulmin dengan zalim wa ahluha sedangkan penduduk kampung itu muslihun, orang-orang yang berbuat baik, yaitu beriman. Jadi kalau penduduk kampung itu orang yang beriman, berbuat baik, maka tidak, Allah SWT tidak akan menghancurkan kampung itu. Karena Allah itu tidak berbuat zalim. Orang taat kepada Allah, dia mesti akan dipelihara Allah, dijaga sama Allah. Walau syaa bila mana Allah menghendaki. Jadi kadang-kadang itu begini masalahnya itu. Kalau dalam satu kampung itu ada orang baik, kemudian ada orang yang buruk, kemudian orang buruk itu melakukan kemaksiatan sehingga mendatangkan murka Allah, sedangkan orang baik itu tidak peduli, dibiarkan gitu saja, itu namanya buruk semuanya. Karena orang meninggalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu juga perkara yang tidak boleh. Meninggalkan amar ma'ruf munkar itu wajib berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau meninggalkannya ya haram, tidak jadi baik lah kalau gitu. Makanya kalau orang baik, maksudnya itu adalah baik, hakikatnya orang baik selalu menjaga agama, sehingga tidak ada seorang pun yang melakukan keburukan kecuali mesti didatangi, dinasehati semuanya. Nah, ini aman itu kampung. Tapi walaupun masih ada orang baik, bahkan kalau masih ada wali pun dalam satu kampung, tapi sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, seumpama gitu, sehingga orang berbuat buruk dibiarkan itu saja, kampung ini enggak aman. Kampung ini telah maju untuk siap-siap dihancurkan, makanya enggak aman. Kalau menghendaki Rabbuka Tuhanmu, la ja'ala tentu Tuhanmu akan Tuhanmu menjadikan annasa manusia umat wahidatan yang satu dengan agama yang satu, wala yazaluna dan tidak henti-hentinya mereka mukhtalifin sama berselisih di dalam agama. Jadi kalau Allah kehendaki ya semua umat itu jadikan orang Islam semuanya. Tetapi memang itu kehendak Allah, dijadikan ikhtilaf kayak begitu. Kemudian yang baik akan disisihkan, yang buruk akan disisihkan. Yang baik masukkan surga, yang buruk masukkan neraka. Begitu. Makanya namanya ikhtilaf itu selalu ada. Tapi ikhtilaf itu tidak untuk dibuat, bukan. Tapi ikhtilaf itu akan selalu ada, itu yang membuat Allah. Orang kafir sama orang Islam ikhtilaf. Ahli dunia dengan ahli akhirat, abna'ud dunia dan abna'ul akhirah ikhtilaf, enggak sama pemikirannya. Terus saja terjadi seperti itu. Kemudian Allah akan pilih hanya orang-orang yang tertentu sajalah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man kecuali wong rahimah yang Allah illa man kecuali orang rahimah yang melasi Rabbuka Tuhanmu, sehingga dia ini tidak khilaf dengan agama. Nah, dikasih rahmahnya Allah, kemudian dia ini akhirnya tidak khilaf dengan agama. Walidzalika, maka cocok aja dengan agama itu, senang aja. Walidzalika, karena itulah khalaqahum, walidzalika, karena seperti itulah khalaqahum, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. Ada orang yang khilaf dengan agama, ada orang yang dikasih rahmah oleh Allah sehingga dia itu menerima agama. Wa tammat dan sempurna, wa tammat dan telah sempurna
kalimatu rabbika, keputusan Tuhanmu, la'amla'anna, sungguh akan sungguh-sungguh akan sungguh-sungguh aku akan penuhi jahannam minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia, ajma'ina, semuanya. Karena yang ditaklif itu dari makhluk-makhluk Allah hanyalah jin dan manusia. Maka jin dan manusia ini kena peperden atau taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang taat dimasukkan surga, yang tidak taat dimasukkan neraka. Tuh. Dan Jahannam ini sudah disiapkan untuk dipenuhi. Artinya yang akan masuk Jahannam dari jin dan manusia itu begitu banyaknya nanti itu. Begitu banyak. Sebagian ulama mengatakan yang paling banyak itu ya yaitu kaum Ya'juj Ma'juj itu. Nah, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka anak Adam, Ya'juj Ma'juj itu. Tapi mereka tidak mau beriman, sehingga mereka akan dimasukkan ke Jahannam ini. Wa kullan, dan setiap daripada mereka, nakusu, kami ceritakan alaika kepada kamu, min amba'ir rusuli, daripada ceritanya para rasul, yaitu cerita-cerita nusabitu yang kami tetapkan, kami kokohkan, bihi dengan cerita-cerita itu, fu'adaka, hatimu, mengingati cerita-cerita orang soleh, mengingati cerita-cerita para anbiya, itu mengokohkan hati, menetapkan iman, membuat mantap di dalam amal agama. Makanya dalam Al-Quran itu penuh dengan cerita-cerita Nabi, cerita Rasul. Karena dengan banyak membaca Al-Quran, kalau baca Al-Quran itu usahakan ada membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu baca pelan-pelan dan tadabbur, di maknanya dirasakan mana. Nanti kan banyak kemanfaatan itu, peningkatan rohani yang luar biasa. Wajah dan telah mendatangi kamu fi hadhihi, di dalam ayat-ayat ini, al-haqqu, kebenaran, wa mau'izatun, dan nasihat, atau wa mau'izatun, dan peringatan, nasihat, pitutur, wa dzikra, lan pepeling, dan pepeling lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kok bagi orang beriman? Karena yang bisa ngambil pepeling itu hanyalah orang beriman saja. Kalau orang kafir dinasihati, itu dinasihati, tapi kalau dikasih pepeling, pengingat, mereka nggak akan mau ingat, nggak paham. Maka yang bisa mengambil pengingat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Itulah maka dikhususkan wa dzikra lil mukminin. Faqul, dan katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina la yu'minuna, kepada orang-orang yang tidak mau beriman, i'malu ala makanatikum, i'malu, amallah kalian, ala makanatikum, atas keadaan kalian, atas jalan kalian seperti itu. Inna, kami juga, amilun, orang-orang yang beramal atas jalan kami, keadaan kami. Yang tadiru, dan sebetulnya ini kuncinya di sini ini sebetulnya. Orang itu nggak usah noleh-noleh. Wang tadiru, dan nantikanlah kalian semuanya akibat daripada amalan kalian dan akibat dari amalan kami juga. Inna, sungguhnya kami mungtadirun, orang yang menanti juga, orang-orang yang menanti juga. Nah, kalau kita sudah dalam hak, udah amal aja. Kalau mereka orang kafir tetap saja nggak mau menerima hidayah, biarin aja, coba terus saja kita tunaikan kewajiban kita mendakwahkan, menyampaikan. Kalau mereka masih bersikukuh dalam kekafiran, ya sini sebentar nanti akan ada keputusan dari Allah SWT. Ini sudah kena Pak, seperti itu sudah kena. Nabi Nuh amal orang untuk khidmat Allah, khidmat Tuhannya. Ini orang kafir amal untuk mendurhakai Tuhannya. Terus bareng-bareng
Tidak perlu diperangi, dihancurkan sendiri sama Gusti Allah gitu. Nabi Musa amal dan kaumnya amal. Fir'aun juga amal dan kaumnya juga. Dihancurkan sendiri oleh Allah SWT. Seperti itu, semua kaum seperti itu. Asal kita lengkapi semua amalan itu, termasuk amalan yaitu mendakwahkan agama dan amal ma'ruf dan mungkar. Itu dijalankan semuanya aja. Terus adapun hasil serahkan semua kepada Allah. Nanti Allah akan membuat keputusan. Apakah mereka dikasih hidayah, apa mereka akan dihancurkan semuanya. Ya, makanya mudah saja Pak sebetulnya itu. Walillahi, dan bagi Allah ghaibus samawati, ghaibnya langit-langit wal ardin bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ghaib di langit dan apa yang ghaib di bumi. Wa ilaihi, dan kepada Allah yurja' mau dikembalikan al-amru, urusan kulluhu, semua urusan semua dikembalikan kepada Allah. Hingga Allah akan menyiksa orang-orang yang mendurhakainya dan akan memberi balasan kepada orang-orang yang takwa kepadanya. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah, hanya Allah saja. Wa tawakkal, dan bergantunglah alaihi, kepada Allah. Percaya saja sama Gusti Allah. Allah mesti akan menyelesaikan semua urusan-urusanmu. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu bighafilin, sebagai orang yang lalai amma dari perkara ta'malun yang mereka amalkan. Mereka orang-orang kafir telah beramal kedzaliman habis-habisan, mendurkai Allah, menyakiti wali-wali Allah, orang-orang Islam. Amalkan. Allah tidak akan lupa, Allah tidak lalai. Mereka sedang diawasi oleh Allah, mesti akan dibalas oleh Allah SWT. Makanya jangan noleh-noleh, jangan bingung. Sekelan karo Gusti Allah itu gak usah bingung. Dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Allahumma arhamna sayyidina Muhammad Allahumma arhamna sayyidina Muhammad ala alihi wa ala qulubina Allahumma salli ala Alhamdulillah.